Biasanya produsen susu itu memproduksikan dan juga mempromosikan kepada teman-teman. Pernah dapat kedatangan promosi dari produk? Sering. Oh iya. Ya biasanya apa yang mereka lakukan? Menawarkan. Kemudian membujuk, merayu nggak? Oh gitu, ngajak jalan-jalan ya. Jadi dibujuk, dirayu, diajak jalan-jalan, ya dikasih hadiah dan lain-lain. Supaya apa? Supaya kita beli susu mereka, ya. Supaya tertarik ya dengan produk mereka, yang akhirnya justru malah mengganggu keberhasilan menyusui ini, ya, gitu. Nah, terus juga biasanya produsen susu ini datang kemana lagi selain ke puskesmas, ke rumah sakit. Selain itu, bidan, di mana lagi? Apotik. Kalau apotik ya udah lah ya, jualan dia ya, namanya ya apotik, di apotik. Selain itu, yang akhirnya bisa merubah pola pikir seseorang. Nah, biasanya di mana? Posyandu, bener. Di posyandu biasanya datang nawarin hadiah, kasih souvenir dan lain sebagainya. Akhirnya si ibu sasaran kita nih tertarik dan akhirnya berubah pikiran. Menyusui adalah dengan mengatur promosi makanan pengganti ASI, baik secara internasional maupun nasional. Jadi tugas kita adalah juga membantu mengatur promosi tadi. Kita juga punya komitmen supaya promosi itu benar-benar tidak terjadi pada kita, ya. Jalan. Terus hadiah. Terus seminar. Ini untuk tenaga kesehatan ya? Ya, untuk tenaga kesehatan. Nah, terus apa lagi? Produk gratis. Produk gratis. Biasanya apa nih? Produk gratis itu untuk nanti untuk bantuan untuk yang gizi kurang, gizi buruk gitu biasanya ya, ngasih taunya ya. Ini kita punya sampel gratis, bisa buat bantu untuk yang gizi buruk di puskesmas gitu. Biasanya gitu kan? Ya. Terus apa lagi? Sekolah. Iya, kuliah ibu. Iya, kuliah dibiayain ya? Iya, beasiswa ya. Sekolah atau beasiswa ini biasanya pendidikan ya. Pengalaman dulu. Oh iya. Oh teman ya. Iya, pengalaman teman ya. Jadi kalau pengalaman itu bukan hanya datang dari kita, tapi dari sekitar kita juga itu jadi pengalaman kita ya. Kita belajar nggak mesti harus kita duluan yang merasakan, tapi dengan pengalaman orang lain kita bisa belajar ya. Gitu, luar biasa loh. Komitmen ya. Mereka mempromosikannya dengan iklan ya. Sebelum kita bahas ini, mereka mempromosikannya dengan iklan dulu biasanya. Ada di mana iklan itu? Di TV, terus media sosial ya. Spanduk, benar ya. 0 sampai 6. Nanti 6 sampai 12. Lanjut terus gitu ya. Jadi nggak putus ya. Gitu. Dan mungkin hal ini juga merupakan strategi untuk mempromosikan susu formula bayi secara tidak langsung jika ada undang-undang nasional yang melarang promosi secara langsung. Produsen dan distributor mempromosikan penjualan pengganti ASI dan botol susu kepada para ibu melalui display khusus dan kupon diskon ya. Mereka memberikan sampel pengganti ASI gratis kepada para ibu. Biasanya kalau sampel gratis ini di posyandu juga ada ya. Biasanya dia di cup-cup gitu. Pernah lihat nggak? Pernah lihat nggak? Di cup biasanya ya dia ngasih gratisan gitu. Iya, siap minum gitu. Itu kan jadi ganggu orang yang tadinya ASI eksklusif tiba-tiba bisa berubah gara-gara setetes jadi nggak ASI eksklusif. Iya nggak? Ya. Terus jika diberikan sampel gratis, bahkan ibu yang berniat menyusui lebih cenderung mulai menggunakan pengganti ASI seperti yang kita pelajari di sesi sebelumnya. Makanan pengganti yang tidak perlu dapat mengganggu proses menyusui dan dapat mempengaruhi pasokan ASI ibu. Hal ini dapat menyebabkan ibunya berhenti menyusui, ya.
Kalau udah kena susu formula pasti akan terganggu proses menyusuinya. Makin berkurang frekuensinya, terus berkurang ASI-nya, dan berhenti menyusuinya. Kita melihat tawaran-tawaran ini, ada juga yang mereka lakukan dengan memberikan poster, kalender terlewat ya, jam dinding, apalagi kaos, tas, ya biasanya macam-macam ya. Biasanya mereka itu ngasih sesuatu hal yang nantinya dapat dipajang oleh ibu, apalagi khusus ibu bidan yang BPM. Ya, jadi ntar dikasih jam buat dipajang, nanti begitu klien datang lihat jam. Oke, ini adalah ringkasan-ringkasan kode internasional pemasaran produk pengganti ASI. Yang pertama, tidak ada iklan atau promosi pengganti ASI, botol susu, dot, ataupun empeng. Jika pengganti ASI dipromosikan, ada resiko ibu menyusui ingin menggunakannya. Mereka mungkin kehilangan kepercayaan diri dalam menyusui dan memutuskan untuk memberi bayi mereka dengan formula bayi. Penyebaran ini disebut spillover ya. Jadi ini kalau ada iklan tadi mengganggu ya. Jadi bikin mereka jadi kehilangan kepercayaan diri ya. Terus, nah ada yang namanya sesi kelompok dan sesi individu. Ini adalah sesi kelompok. Kalau misalkan sesi kelompok biasanya kita temukan di mana, Bu? Kelas ibu hamil ya. Biasanya ada juga ibu hamil, sekarang ada posyandunya ya. Jadi kita bisa mungkin kita lakukan sesi kelompok untuk membahas topik-topik yang ada di sini ya. Jadi kegiatan ini tentunya secara rutin dilakukan untuk membahas topik-topik yang berbeda. Satu kelompok ini biasanya terdiri dari ibu hamil dan juga pasangannya. Ada yang di sini kalau kelas ibu hamil suaminya diajak? Jarang ya. Tapi kemarin mungkin ada satu yang cerita kalau tempat saya itu ini loh Bu, apa namanya? Kalau lagi kelas ibu hamil tuh suaminya ada beberapa waktu harus datang gitu, jadi supaya bisa support gitu. Mungkin nanti kalau ada contoh yang baik bisa teman-teman tiru. Kemarin ada salah satu Kabupaten Waikanan ya, dia begitu gitu. Nanti kalau misalkan di puskes ada kesempatan untuk mengajak suaminya itu kayaknya lebih baik deh, karena dia juga harus tahu ya bahwa suaminya juga harus mendukung istrinya yang sedang hamil. Kami siap menolak Produk pengganti ASI. produk pengganti ASI Dimanapun, kapanpun, dan siapapun. Bismillah. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, sekian materi dukungan pada kode dan juga antenatal ya. Dan nanti akan dilanjutkan persiapan persalinan ya, yang akan disampaikan